يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zurriyyati bi anna Allah yaghfir wa yu'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi sababihim wa karamin fid din wad dunya wal akhirah. Sadaqallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara minhum firqatin ta'ifatun yatafaqahu fid din وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ بِكِتَابِ اللَّهِ أَفْضَلُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتِهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. وَكَمَا قَالَ المؤلف رحمه الله في وصية المصطفى. Ayuhal hadirin kiram, para alim wal ulama, para asatidzah wal hujjah, para tokoh masyarakat bini sepuh, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan pagi penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Juga segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita haturkan kecuali untai rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam karunia kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba-hamba yang isti'adu fi ahkamis syariah, hamba yang tunduk patuh dan taat kepada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita berselawat kepada beliau dengan satu harapan, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini diaku Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan pula kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah, serta berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan haji dan umrah. Dan mudah-mudahan asbab mahabbah kecintaan kita menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul utsma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala mu'allim rahimahumullah faslun fi adaiyatih. Halaman 18 baris terakhir, ya. Benar ya. Nah, kemarin itu tentang masalah pasal yang berkaitan tentang tanda-tanda syirik. Faslun ay hadza faslun fil adaiyati, fasal yang menerangkan tentang perkara-perkara doa, adaiyah, doa-doa. Wa qala al-Mustafa sayyidi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Ali, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, idza dakhaltal masjida fabda bi rijlikal yumna watla' bi rijlikal yusra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, idza dakhaltal masjida, tatkala engkau masuk ke dalam masjid,
Fabda birijlikal yumna, maka dahulukanlah kaki kananmu. Watla' birijlikal yusra, dan keluar, artinya keluar dari masjid, maka birijlikal yusra, langkahkan kakimu, langkahkan kaki kirimu. Masuk ke masjid pakai kaki kanan masuknya, keluarnya pakai kaki kiri. Ini kalau kita lihat dalam kajian kitab Maraqil Ubudiyah, Syekhul Imam An-Nawawi ya, sebagai mensarahkan kitab Bidayatul Hidayah, itu ada tata cara kita masuk ke dalam masjid atau etika kita masuk ke dalam masjid ya. Ada keterangan itu disebutkan, fanza na'laka yusra wa wada'a rijluka yusra ala rijlika ala dhahrihi. Fanza, lepaskanlah sepatu atau lepaskanlah sandal kirimu, wa wada'a rijlaka yusra, dan letakkanlah kaki kirimu ala dhahrihi, di atas sandalmu. Summanza rijlaka, summanza na'lakal yumna, kemudian lepaskanlah kaki kananmu, qaddim fataqaddimu ala yumna, dan mulaikanlah langkah ke kaki kanan masuk ke dalam masjid. Jadi prakteknya kalau kita masuk ke dalam masjid itu bukannya sendalnya atau kita menghadap ke arah membelakangi masjid. Ya, banyak orang begitu. Begitu sampai di masjid, di belakangi masjid, kemudian sandalnya seakan-akan keluar, ya. Kan begitu kan? Agar nanti kalau keluarnya gampang pakainya. Ya kan? Banyaknya begitu. Itu bukan tata cara masuk ke dalam masjid. Jadi tata cara masuk ke dalam masjid atau adab masuk ke dalam masjid itu, pertama na'la, fanza' na'laka yusra. Ini sandal kita buka, sandal kiri kita, ya. Kemudian wa wada'a rijlaka yusra 'ala dhahri, letakkan kaki kiri kita di atas sandal kita. Injak sandalnya, tak. Kemudian summan na'la yumna, lepaskan yang kiri, yang kanan. Faqaddim 'ala yumna, dan kemudian angkat kakimu, masukkan kakimu, atau permulaan yabda'u 'alal yumna, memulai dengan kaki kanan masuk ke dalam masjid. Ya. Itu kita praktekkan begitu. Jangan main masuk masjid dan langsung masuk aja. Kemudian juga ketika dalam di masjid itu nggak langsung nyelonong boy. Karena masjid itu kan baitullah, ya, rumah Allah. Maka ketika itu kita disunnahkan untuk berdoa. Ada doanya yang panjang, ada juga yang pendek, ya. Kalau yang panjang itu kita memohon kepada Allah perlindungan. A'udzu billahil azim wa wajhil karim wa sultanul qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Kemudian kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaba rahmah. Ya, itu kalau sedang mau panjang. Kalau seandainya kita mau pertengahan, bacalah dengan menyebut dulu dengan kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaba rahmah. Paling sedikitnya itu kita baca Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaba rahmah, baru masuk. Jangan kita nyelonong boy. Ya, kagak ada doanya. Karena kita ingin mendapatkan rahmat Allah. Karena kalau kita menyebut dengan kalimat waftahli abwabar rahmah, itu kita memohon, ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Karena kalau kita masuk ke dalam masjid kemudian kita melaksanakan amaliyah di dalam masjid,
itu Allah turunkan rahmat kepada kita sesuai dengan amal yang kita lakukan di dalam masjid. Ada orang masuk ke dalam masjid itu cuma hanya ingin melaksanakan sholat bersama atau sholat berjamaah saja. Selesai sholat berjamaah, salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung kabur. Kan ada tuh, ya kan? Nah, dapat rahmatnya ya seperti itu doang tuh. Ada juga orang yang masuk ke dalam masjid kemudian dia melaksanakan sholat berjamaah, selesai itu dia berzikir kepada Allah bersama-sama dengan imamnya. Ini rahmatnya bertambah, bukan hanya mendapatkan rahmat ketika dia melaksanakan sholat berjamaah saja, tapi juga mendapatkan rahmat ketika melaksanakan zikiran yang lain. Apalagi ditambah dengan doa dan sebagainya. Apalagi kalau seandainya dia masuk ke dalam masjid kemudian dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dia menunggu di antara azan dan iqamah, ini kan waktu mustajabah, ya, waktu mustajabah. Dia isi dengan doa, dia isi dengan zikir, atau dia isi dengan membaca Quran. Kemudian dia melaksanakan sholat berjamaah, kemudian dia melaksanakan zikir bersama dengan imamnya, berdoa dengan imamnya, ditambah lagi zikiran-zikiran sampai dengan terbitnya matahari misalnya, kemudian dia melaksanakan sholat suruh misalnya. Ini lebih lagi rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalimatnya waftahli abwabar rahmah, ya Allah bukakanlah kepada kami pintu-pintu rahmatmu, pintu-pintu kasih sayangmu. Kalau ke dalam masjid itu jangan tanggung-tanggung, jangan cuma hanya masuk masjid sholat berjamaah setelahnya itu pulang, jangan. Ya, laksanakanlah semua amaliyah di dalam masjid. Minimal baca doa. Ya, kalau kagak tambah dengan zikiran yang lain. Apalagi kalau bisa kita membaca Quran. Karena Quran itu kalau kita jadikan zikiran, itu di dalam Al-Quran itu sudah tercakup semuanya. Ada doanya, ada zikirnya, ada istighfarnya, ya. Itu di dalam baca Quran. Maka Quran itu kalau kita zikirkan itu paling afdal dibandingkan zikiran yang lain. Nah, kalau kita melakukan seperti itu berarti rahmat Allah akan bertambah dan bertambah. Artinya Allah akan sayang kepada kita. Nah, begitu kita keluar juga demikian, ya. Kita keluar dari masjid itu doanya sama. Ada yang panjang, ada yang setengah, ada yang pendek. Ya, kalau panjang tadi a'udzubillahil azim, a'udzubillahil karim, a'udzubillahil azim wa wajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ftahli abwaba fadlik, bukan abwaba rahmah tapi abwaba fadlik. Kenapa fadlik? Anugerah. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah, ya Allah bukakanlah kepada kami pintu-pintu anugerah. Karena setelahnya kita keluar dari masjid, kita akan menuju tempat-tempat di mana Allah memberikan anugerah, ya. Maka kita minta tuh kepada Allah anugerah. Ini perbedaannya antara masuk dengan keluar. Tapi demikian pula ketika kita melangkahkan kaki kita keluar masjid, gunakan juga tuh kaki kiri kita injak, ya, kaki kiri. Wa waddu'a rijlaka ala yusra wa waddu'a rijlaka yusra ala dhahrihi. Kita injak tuh dengan kaki kiri kita tuh. Injak dulu, kemudian baru kita masukkan kaki kanan ke dalam sepatu kita atau sendal kita, barulah kita melangkah keluar. Gitu. Ya, sambil kita baca tuh yang seperti itu. Karena masjid itu adalah tempat yang begitu amat sangat mulia. Saking mulianya sampai-sampai Rasulullah menyatakan, fa idza dakhalta ahadukum fil masjida lam tajlis hatta yusalla rak'ataini. Siapa orang yang masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk terlebih dahulu kecuali dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah tahiyat masjid. Tahiyat masjid. Imam Al-Ghazali menyebut kalau seandainya ada orang masuk ke dalam masjid kemudian dia enggan untuk melaksanakan sholat sunnah, enggan nih, kagak mau melaksanakan sholat sunnah tahiyat masjid, atau karena ada sesuatu hajat,
atau misalnya ada terbebani dengan hajat yang lain misalnya, maka wabadalu ala qaulihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sa'al arba'a marrah, ganti dengan kita mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Ini sebanding dengan kita melaksanakan sholat sunnah tahiyat masjid. Kalau memang kita kagak mau melaksanakan sholat tahiyat masjid, ya, misalnya kita masuk masjid, taklim sudah dibuka misalnya, ya, agar tidak mengganggu pelaksanaan taklim, ya udah kita duduk. Atau kita masuk ke dalam masjid, iqamah sudah dikumandangkan, karena kalau iqamah itu kan berarti sholat akan ditegakkan, ya. Iqamah sholat ditegakkan, sholat fardu. Kalau yang namanya azan itu panggilan, azan itu undangan Allah kepada hambanya. Allah mengundang para hambanya untuk datang. Kemudian nanti setelahnya itu ditegakkannya sholat dengan melaksanakan iqamah. Iqamah itu hanya pada sholat fardu. Kalau sholat sunnah nggak pakai iqamah, ya. Sholat sunnah itu menggunakan kalimatnya as-shalah li sunnatin gitu, ya. Pakainya as-shalah, bukan pakai iqamah. Iqamah hanya pelaksanaan sholat fardu. Nah, ketika kita sampai ke masjid, iqamah berdiri. Iqamah sudah dikumandangkan. Jangan kita melaksanakan sholat, ya, karena beberapa imam menyebutkan kalau seandainya sudah masuk waktunya untuk melaksanakan sholat berjamaah, kita terlambat masuk dan langsung kita sholat bersama, dan itu kita sudah mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Sholat tahiyat masjid, karena yang namanya sholat tahiyat masjid itu kalau kita sholat di masjid sebelum kita duduk. Ya, kalau sudah duduk udah tidak ada lagi pahala. Makanya kalau seperti itu kita bantu saja, kita ganti saja dengan kita mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Itu sebanding dengan kita melaksanakan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah tahiyat masjid itu saking seperti itunya dimuliakannya masjid. Memang tempat ibadah umatnya Rasulullah itu bukan hanya masjid, ya. Tempat ibadahnya Rasulullah itu di mana kaki dipijak, disitulah tempat ibadahnya. Ini kelebihan umat baginda Nabi dibandingkan umat-umat yang lain. Ya, kita mau sholat di mana aja itu sah, ya, bukan hanya di masjid, enggak. Tapi memang masjid ini spesial, tempat yang spesial. Karena tidak semua bumi yang ada di atasnya ini bisa menjadi masjid, tidak semua. Ya, tidak semua. Karena ada sebuah riwayat, ya, riwayat ini masyhur di kalangan ulama-ulama Aswajah dan juga masyhur di kalangan ulama-ulama Mesir tentang tempat di mana Allah jadikan itu sebagai masjid, ya. Yaitu ada sebuah riwayat ketika itu di zaman mutaakhir ada seorang ulama yang bernama Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, ya. Syekh Mutawalli As-Sa'rawi ini adalah ulama yang memang mumpuni ilmunya, orang yang mumpuni ilmunya. Setiap kali ada perbedaan atau ada perdebatan di antara ulama, beliaulah yang menengahi dan beliau selalu memberikan fatwa. Suatu ketika, saudara, di kota Mesir itu ada pertemuan majelis para ulama-ulama sedunia. Kemudian berkumpulnya para ulama untuk melakukan fatwa atau melahirkan hukum-hukum yang berkembang di masyarakat. Kemudian Al-Mutawalli berdiri di antara para ulama-ulama saat itu dan bertanya kepada para ulama, terutama kepada pimpinan para ulama-ulama yang ada di Mesir. Apa pertanyaannya? Pertanyaan beliau menyatakan, adakah yang tahu di antara ulama di manakah
mengalirnya air bekas cucian jasad yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena belum pernah ada, ya, belum pernah ada yang tahu bagaimana air yang bekas mandi, ya, jasad baginda yang mulia itu apakah meresap ke dalam bumi kemudian hilang begitu saja, ya. Nah, ini tidak ada di dalam hadis Rasulullah, juga tidak ada dalam asar ulama, nggak ada ya dalam asar ulama. Ini disampaikan langsung oleh Syekh Al-Mutawali As-Sa'rawi. Beliau bertanya seperti itu kepada jamaah, kepada kumpulan para ulama sedunia saat itu, dan tidak ada satupun yang bisa menjawab. Hingga akhirnya pimpinan ulama saat itu menyatakan, baik, insya Allah besok akan ada jawabannya. Maka besokannya pimpinan itu menyatakan pertanyaan yang disampaikan oleh Syekh Al-Mutawali, bahwa sesungguhnya air bekasan dari jasad baginda Rasulullah itu tidak meresap ke dalam bumi, tapi dia menguap ke atas dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menguap ke atas kemudian menjadi gumpalan-gumpalan awan yang hitam. Akhirnya kemudian terjadilah hujan. Nah, hujan ini, air hujan ini dia menetes ke seluruh bumi, dan kemudian bumi yang kena tetesan air dari jasad Rasulullah itu pula lah yang kelak menjadi tempat untuk berdirinya masjid. Ya. Jadi masjid itu tidak semua tempat, tidak semua di bumi ini menjadi masjid, tidak. Jadi cuman hanya bumi yang kena tetesan air dari bilasan jasad baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan izin Allah kemudian menguap ke atas dan menjadi gumpalan awan, kemudian menjadi air hujan dan bercampur, ada yang menyatakan bercampur dengan air hujan, kemudian menyirami bumi. Bumi disirami, seluruh bumi yang ada di alam dunia semuanya tersirami. Cuma tertentu mana-mana saja yang kena, ya, yang kena tetesan dari jasad, air jasad Rasulullah itulah kemudian menjadi masjid. Nah, kemudian beliau bertanya, kenapa engkau berkata seperti itu? Karena sesungguhnya malam itu aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan seorang laki-laki yang membawa lentera. Kemudian siapakah yang menjawab? Bukankah Rasulullah tidak menjawab? Ya, betul, Rasulullah tidak menjawab. Yang menjawab adalah orang yang membawa lentera. Kemudian, tahukah engkau siapa orang yang membawa lentera? Kata Syekh Mutawali, itu adalah diriku sendiri, kata Syekh Al-Mutawali. Jadi Al-Mutawali lah yang menyebut. Ini bukan asar ulama, ini bukan asar sahabat, ya, dan juga bukan hadis Rasulullah. Boleh kita percaya, boleh tidak, ya. Tapi ini menjadi satu hikmah bagi kita bahwa sesungguhnya tidak semua bumi yang ada ini menjadi masjid, meskipun umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah satu keistimewaan dalam hal ibadah. Dimanapun dia berpijak, di situ dia boleh ibadah, kecuali tempat-tempat yang memang kotor, ya, misalnya WC dan sebagainya. Tapi kalau yang namanya masjid memang tempat yang spesial. Tempat ini menunjukkan bahwa masjid itu adalah tempat yang sangat luar biasa istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita sembarangan masuk ke dalam masjid, kemudian masuk ke dalamnya dengan keadaan yang kotor. Misalnya wanita masuk ke dalam masjid misalnya dalam keadaan berhajat, dalam keadaan haid misalnya, ya, itu kan diharamkan dalam ilmu fikih, betul kan? Indal haid labsu fil masjid mururu fil masjid haramun. Wanita yang dalam keadaan haid ataupun nifas diam di masjid ataupun mondar-mandir ke dalam masjid tanpa hajat, tanpa keperluan, maka hukumnya haram.
haram, kagak boleh. Karena harus kita muliakan itu masjid. Makanya tidak habis berpikir ya, kalau seandainya masjid itu kan, yang namanya masjid bukan cuma areal ini saja. Masjid itu 7 petala bumi, 7 petala langit, itu masjid, saudara. Ya, 7 petala bumi, 7 petala langit itu masjid. Jadi masjid itu tembus sampai dengan aras, tembus karena 7 lapis langit. Bukan cuma hanya yang ada ini saja, bukan. Makanya kalau kita membangun masjid, kemudian kita mau andil memberi bantuan untuk membangun masjid, itu amalan yang sangat luar biasa, saudara. Ya, ini kagak masjid, katanya masjid kurang dana, maka dibuatlah masjid bertingkat. Nanti di atasnya tuh dipakai buat tempat hajatan misalnya. Kita bisa bayangkan yang masuk siapa, saudara? Bukan hanya orang Islam saja, tapi juga orang-orang kafir masuk ke dalamnya, saudara. Padahal tempat ibadah kita itu, ya, orang kafir kan dalam keadaan tidak suci, betul nggak? Ya, dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, kagak ada istilah orang kafir tahu tuh tentang kebersihan, tahu tentang kesucian, nggak ada istilah itu. Mereka masuk ke dalam masjid. Meskipun di atas, katakan di atas, di bawah bukan, ya kan? Makanya nggak habis berpikir kita, kenapa kok kita punya tempat ibadah yang begitu mulia, ya, tempat ibadah kita mulia di sisi Allah. Tapi kenapa kita tidak menjaganya? Bahkan kita membiarkan orang-orang yang kotor masuk ke dalam masjid. Masya Allah. Sampai-sampai Rasulullah juga menyatakan ketika ada orang, kalau seandainya ada orang masuk ke dalam masjid, kita ngelihat ada orang lagi tijarah, lagi dagang, itu kita sumpahin, kata Rasulullah, jangan kau doakan dia itu dia itu berhasil, tapi doakan biar bangkrut tuh dagangannya. Rasulullah sampai begitu, nggak boleh. Di masjid kita melakukan akad perjanjian atau akad jual beli. Jangankan akad jual beli, kita keluar dari masjid ada yang ketinggalan nih, barang kita nggak ketinggalan, kemudian kita datang ke masjid untuk nyari barang yang ketinggalan, itu disumpahin Rasulullah agar nggak ketemu tuh barangnya. Ya, saking apanya? Bukan tempat untuk mencari sesuatu yang hilang. Masjid itu adalah tempat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana kita bermunajat kepada Allah, tempat di mana kita untuk mempersatukan umat, tempat di mana kita untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah, tempat di mana kita untuk bisa mensejahterakan umat. Itu masjid, tapi bukan tempat untuk berdagang, bukan tempat untuk mencari keuntungan, bukan tempat untuk mencari sesuatu yang hilang. Ya, ini masjid harus kita muliakan tempat kita. Ini adalah tempat ibadah kita. Meskipun umatnya Rasulullah itu ibadahnya di mana saja, bukan hanya di masjid. Tapi masjid adalah tempat yang sangat istimewa. Makanya Al-Mutawali menyebutnya begitu, ya. Yang sesungguhnya aku memberikan informasi kepada engkau, sesungguhnya masjid itu adalah tempat yang memang sudah ditentukan oleh Allah lantaran kecipratan dari air perasan jasad baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sampai kita nggak muliakan masjid. Minimal kalau kita masuk ke masjid, bacalah doa, ya, ataupun kita baca dengan kalimat Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaba rahmatik, ya. Jangan sampai nggak kita baca tuh, duduk aja di masjid, ya. Jangan. Kalau kita nggak mau sholat tahiyat masjid, kita baca dengan membaca zikiran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca itu. Atau kalau kita dalam keadaan diam, ya, menunggu waktu sholat, nah, kita banyaklah berzikir kepada Allah, zikir yang kita bisa. Kalau nggak bisa juga baca Quran misalnya, ya. Jangan kita malah diam di dalam masjid, cuma hanya diam aja. Diamnya juga dapat pahala, saudara. Nah, kalau saat ini selesai kita melaksanakan sholat tahiyat, barulah kita menjatuhkan niat untuk itikaf.
Karena orang yang menjatuhkan niat itikaf di dalam masjid itu sama saja dia telah membebaskan satu jiwa manusia. Orang yang itikaf dalam masjid itu ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterangannya itu ada dalam kitab kitab Muraqil Ubudiyah, ya, kitab sarah dari kitab Bidayatul Hidayah. Syekh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali itu menceritakan tentang fadilah keutamaan orang yang menjatuhkan niat setelah melaksanakan sholat tahiyat masjid. Dia niat untuk i'tikaf, maka pahala ganjarannya bagaikan dia membebaskan satu jiwa manusia. Luar biasa, saudara. Ya, makanya jangan kita anggap remeh masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid itu satu ibadah, ya, ibadah. Berbeda dengan tempat-tempat yang lain di masjid. Nah, kalau kita berada di Baitullahil Haram beda lagi. Ya. Kalau kita masuk ke Baitul Haram itu ketentuannya masuknya pakai kaki kanan, keluarnya juga pakai kaki kanan. Itu kelebihannya begitu. Ya. Kemudian setelahnya itu kita nggak melaksanakan sholat tahiyat masjid, tapi kita ganti dengan melaksanakan tawaf. Tawaf kita. Setelah tawaf barulah kita melaksanakan sholat mutlak tawaf. Nah, itu sebagai satu penghormatan kita kepada Baitullahil Haram. Dan Baitullahil Haram itu bukannya rumahnya Allah, bukan Allah bertempat di situ, ya. Karena terkadang ada orang bertanya kepada kita, "Ustaz, kita kiblat kita ke Baitullahil Haram." Di mana Baitullahil Haram itu kan cuman hanya rumah yang tersusun dari batu-batu. Kalau kita sholat di situ nggak bedanya kita dengan orang-orang animisme, kan gitu ya? Iya kan? Banyak orang begitu tuh. Bukan seperti itu. Yang namanya Baitullahil Haram itu adalah memang rumah wudi'al linnasi bi Bakkata mubaraka fihi ayatul maqam Ibrahim fadakhala fihi aminan. Itu rumah yang pertama diletakkan oleh Allah. Ini gambaran, sebenarnya sebagai gambaran bagi semua manusia. Kenapa kok ada Ka'bah Baitullahil Haram, kemudian umat Islam berkiblat ke sana? Ini sebagai satu sinyal bagi kita kesatuan umat. Lantaran Rasulullah itu diutus oleh Allah itu bukan untuk satu golongan. Rasulullah itu diutus oleh Allah bukan untuk satu negeri, bukan untuk satu kabilah atau satu bangsa. Tapi Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk semua makhluk. Ya, makanya kiblat yang namanya Ka'bah Baitullahil Haram itu sebagai simbol persatuan, mensatukan umat, mensatukan semua makhluk, ya, dari manapun saja, dari negeri-negeri manapun saja, kiblatnya ke situ tuh. Itulah sebagai satu bentuk kesatuan. Maka itu simbol dari arah kiblat. Bukan kita menyembah. Jangan salah, bukan kita menyembah Ka'bah Baitullah, bukan. Allah nggak ada di situ. Allah itu lebih dekat min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi kita. Artinya Allah itu, masya Allah, selain Allah adalah makhluk. Allah bukan makhluk. Karena Allah bukan makhluk, Allah tidak butuh tempat tinggal. Allah tidak terbentuk dengan kondisi, enggak. Allah tidak butuh dengan yang namanya tempat. Allah pun tidak butuh ya dengan yang namanya waktu. Karena Allah itu bukanlah makhluk. Karena Allah bukan makhluk, maka Allah bukannya gaib. Jangan kita menganggap Allah itu gaib meskipun kita enggak lihat Allah. Jangan kita anggap Allah itu gaib. Kalau Allah gaib sama dengan makhluk, sama dengan malaikat, sama dengan iblis. Malaikat butuh yang namanya tempat. Malaikat tersekat dengan yang namanya waktu, tapi Allah tidak. Maka Allah itu sifatnya adalah wajibul wujud. Adanya Allah pasti ada. Ya, Allah itu pasti ada. Wajibul wujud. Adanya Allah wajib ada. Jadi Allah itu bukannya
gaib. Ya, jangan kita salah mengartikan Allah itu gaib. Tidak, kalau gaib itu berarti Allah bertempat tinggal. Tapi Allah itu ada wajibul wujud, adanya Allah wajib ada lantaran adanya makhluk. Ya, logikanya ada makhluk, ada yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Maka keberadaannya Allah adalah wajibul wujud, bukannya gaib. Perhatiin itu. Maka kalau seandainya kita mengarahkan arah kiblat kita ke Ka'bah Baitullahil Haram, bukan kita menyembah Ka'bah, bukan. Ka'bah itu sebagai simbol persatuan, kiblat, simbol persatuan umatnya baginda Nabi. Karena Rasulullah itu diutus oleh Allah ke alam dunia bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu negeri, bukan untuk satu bangsa, bukan, tapi untuk seluruh makhluk. Ya, seluruh makhluk, bahkan bukan hanya manusia, termasuk juga malaikat itu adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus Rasulullah ke alam dunia untuk seluruh makhluk. Nah, kita nih ada makhluk, ada umatnya Rasulullah di Indonesia, ada umatnya Rasulullah ada di Irak, ya, ada di Andalus dan sebagainya. Itu semuanya tuh. Maka nanti kiblatnya satu. Ya, satu, tugunya satu, yaitu Baitullahil Haram sebagai alat pemersatu. Itu maka terjadi yang disebut dengan ukhuwatul Islamiyah. Jadi bukannya kita menyembah Baitullahil Haram, kita masuk ke Baitullahil Haram, kita tawaf untuk memuliakan Baitullahil Haram. Jamaah Allah SWT, ini cuma satu doang ya, udah masuk salat apa? Udah jam 6 ya. Baik, terusin nggak nih? Cukup ya? Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Surah Yasin. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat Rasulullah dimandikan, airnya kan berdasarkan Ustaz tadi bahwa menguap ke atas. Padahal kalau pernah saya berkunjung ke tempat pengambilan airnya, gors namanya, sumur gors, bahkan itu tidak terurus sama sekali. Iya. Dengan bermacam-macam, ada banyak sampah, padahal itu adalah tempat yang mulia. Itu saya berkunjung kurang lebih tahun 2014. Kemarin bulan saya tidak datang ke sana. Tetapi yang saya heran juga, kok pemerintah di sana kok tidak mengurus, padahal itu adalah tempat yang baik, sejarah, dan benar-benar ada situs sejarahnya bahwa mandikan Rasul mengambil airnya dari sumur yang ada itu. Tapi sampai sekarang tidak terurus. Sampai di masjid juga, ada masjid sampai sekarang pun tidak terurus. Kurang ya kemarin ya kami lihat itu masjid Hudaybiyah udah kayak udah kayak Buddha, tempat wudhu aja kita susah. Ini bagaimana pemerintah sana atau kita sebagai umat Islam, itu adalah tempat-tempat yang paling bersejarah, tidak terurus, baik yang sumur tempat air diambil dari sumur untuk memandikan Rasul, dan masjid yang benar-benar bersejarah, Masjid Hudaybiyah. Ini kita sebagai umat Islam merasa ya prihatin. Baik. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat beliau berwasiat ya agar dimandikan dengan air yang berasal dari sumur gors namanya. Sumur namanya sumur gors. Itu sumur yang digali dengan tangan Rasulullah sendiri. Sampai sekarang itu sumur masih ada. Kata Rasulullah, mandikan aku dengan 7 gerabah air dari sumur gors. Dan 7 ini juga mengindikasikan, Ibnu Hisam di dalam sebuah riwayat menjelaskan Rasulullah itu dimandikan jasadnya itu dengan 7 orang sahabat, ya, 4 orang sahabat dari keluarga beliau dan 3 sahabat dari sahabat yang lain. Salah satunya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kemudian Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian Fadil bin Abbas, kemudian Ghufran bin Abbas. Dari sahabat yang lain Utsman bin Zaid, kemudian Sufyan bin Maulana,
dan yang terakhir Aus bin bin Kulyah, ya, Aus bin Kulyah. 7 orang yang memandikan jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sumur, dari air yang diambilkan dari sumur Rasulullah, namanya sumur Ghars. Nah, kemudian memang sumur ini memang beberapa saat baru sekarang dibuka nih, ya, baru sekarang dibuka dan sekarang udah dibersihin tuh. Dibersihin sekarang sumur Ghars. Memang sumur dulunya sumur Ghars itu tidak terawat. Memang yang namanya Mamlakah Saudi Arabia, pemerintah Saudi Arabia itu situs-situs yang bersejarah itu tidak pernah diperhatikan. Jadi perhatikan hanyalah Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah di Gua Hira, ya, itu Gua Hira kalau seandainya kayak kita itu udah jadi kayak apaan tahu tuh. Udah megah kali. Iya kan? Tapi di sana tidak. Situsnya seperti itu saja. Tidak ada akses untuk naik ke sana. Kalaupun ada akses naik ke sana itu yang membuat perundukan, membuat tangga itu orang-orang dari dari Pakistan, dari India, sedikit-sedikit dibuatin gitu, ya. Padahal itu situs sejarah. Jangankan itu, saudara, rumah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan saja itu dihancurkan, kemudian sekarang jadi maktabiyah. Kagak ada tulisan tuh, misalnya Baitullah Waladil Rasul, misalnya tempat di mana rumah lahirnya Rasulullah, nggak ada. Karena memang Saudi Arabia itu ingin menghapuskan berbagai macam khurafat ingin dimasukkan. Emang ini udah menjadi rencananya Allah. Mungkin kalau seandainya yang menguasai Saudi Arabia adalah ahlu sunnah, misal Aswaja, yakin Masjidil Haram itu sepi dibandingkan Madinah. Madinah pasti rame. Kenapa? Coba aja kita lihat sekarang nih, ya. Kita ziarah kubur kemana? Ke Sunan Ampel. Yang rame mana itu? Kuburannya, masjidnya sepi. Betul nggak? Iya kan? Kita ke Cirebon, Sunan Gunung Jati. Mana yang rame? Kuburannya. Masjidnya sepi, kagak ada. Ini memang sudah kuasanya Allah. Situs-situs yang seperti itu bukannya kagak diperhatikan, memang sengaja. Agar apa? Agar orang tidak ke situ semua. Tapi betul-betul mereka fokus kepada Masjidil Haram sebagai alat pemersatu. Ya, kita bisa bayangkan kalau kita berangkat nih, kita ke Mekah, ke Mekah, ya. Kemudian kita taruhlah biasanya itu kalau orang Indonesia ziarahnya itu ke Jabal Rahmah. Kita lihat Jabal Rahmah. Itu yang namanya Jabal Rahmah, itu kancut aja ada di situ. Masya Allah, ya, udah bukan main tuh, udah terawih, udah kekurafatnya udah luar biasa. Nah, kalau seandainya itu situs-situs seperti itu diagungkan atau dibuatkan yang lebih indah, yakin syiriknya akan bertambah dan bertambah. Karena syirik dengan keimanan itu begitu amat sangat tipis, ya. Jadi memang nggak bisa kita salahkan juga. Sekarang lagi dibangun. Ya, apa? Jabal Rahmah. Iya, Jabal Rahmah membangun. Memang Jabal Rahmah doang. Karena kan Jabal Rahmah itu berkaitan dengan Arafah, ya, padang Arafah. Jadi memang harus diperhatikan Jabal Rahmah. Nah, ini satu-satunya cara yang dilakukan oleh penguasa Saudi Arabia agar tetap menjaga keberkahan dan kemuliaan Masjidil Haram, ya. Karena kalau kagak begitu luar biasa, Masjidil Haram akan sepi, saudara. Ya, kita alamin dah di Indonesia. Logika di Indonesia tuh, kita ziarah kemana-mana, ada masjid, ada kuburan, betul nggak? Yang penuh apanya? Makamnya yang penuh, kuburannya sepi. Kita mau biasa kapan kalau kita masuk ke masjid kan udah tadi terangkan tuh, masuk ke masjid waftah abwabar rahmah, betul nggak? Kita masuk dengan kita ibadah akan mendapatkan rahmat dari Allah. Malah kita ke kuburan, bukan ke masjidnya, iya kan?
Nah, ini satu contoh saja. Maka jangan kita salahkan juga sebenarnya Saudi Arabia, pemimpin Saudi Arabia atau penguasa Saudi Arabia, karena memang itu sudah tangannya Allah yang seperti itu gitu loh. Ya, Allah yang merubah seperti itu keadaannya. Maka Masjidil Haram, Masjid Nawawi tetap dalam keadaan penuh. Ya, karena memang situs-situs yang seperti itu tidak diagungkan oleh Saudi Arabia agar umat tidak ke sana. Kalaupun ke sana hanya sekedarnya saja, napak tilas doang, udah. Bukannya untuk mencari berkah. Kalau mau cari berkah di masjid. Karena tadi itu di sana dinyatakan begitu dengan doa kita, faftah li abwabar rahmah. Kalau kita menjadi rahmat, mendapatkan rahmat, keberkahan di masjid, datang ke masjid. Maka walaupun kita misalnya ziarah, janganlah lupakan masjid-masjid yang dibangun oleh para ulama, para wali songo. Kita boleh ziarah ke kuburnya, tapi jangan tinggalkan ke masjidnya, gitu. Ini kagak ziarahnya doang, masjidnya kagak pernah dimasukin, kagak pernah sholat itikaf di masjid, kagak pernah baca Quran di masjidnya. Udah selesai, udah seakan-akan udah di situ tuh paling tempat yang paling ijabah, kan begitu? Iya kan? Ya boleh-boleh saja, karena memang mereka itu adalah orang-orang yang dekat sama Allah. Ya dengan kita mahabbah dengan mereka, insya Allah apa yang kita hajatkan wasilah dengan mereka, insya Allah Allah pun akan mengijabah apa yang kita niatkan. Namun sekali lagi, di Indonesia beda dengan di Saudi Arabia. Allah punya tangan, Allah punya rencana yang tidak sama dengan keinginan kita. Ya, kalau kita melihat, situs-situs seperti itu di sana tuh tidak diprioritaskan oleh Saudi Arabia, nggak diprioritaskan. Ya udah, apa adanya saja. Ya salah satunya itu tuh rumah lahirnya baginda Nabi. Ya, nggak ada, orang nggak ada yang tahu tuh rumahnya Nabi di mana. Nabi lahir di mana nggak tahu orang. Ya, karena sekarang udah bentuknya udah beda, bentuknya maktabiyah, yaitu perpustakaan. Bayangin tuh, masjid itu kan tempat rumahnya baginda Nabi, Nabi dilahirkan, tapi sekarang jadi perpustakaan, dan itu jauh sekarang tuh, ya jauh sekarang tuh. Kita ngelihat, emang kan Rasulullah itu ketika mau lahir diungsikan, ya diungsikan dari Mekah. Diungsikan karena saat itu kedatangan pasukan Abraham untuk menyerang Baitullahil Haram, maka diungsikan jauh. Nah itu jauh, itu tetap masih ada dulunya. Sekarang dihancurin, dijadikan maktabiyah. Ya, karena itu satu-satunya cara orang-orang sana atau pemerintah sana untuk tetap menjaga kemuliaan Baitullahil Haram. Saya yakin kalau saatnya itu dijadikan rumah tempat lahirnya Nabi, rame itu. Rame pasti itu. Betul nggak? Ya. Gimana caranya begitu bisa datang ke sono tuh, pasti itu udah. Masjidil Haram sepi. Betul nggak? Ya. Gitu ya. Taib, cukup ya. Syiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna على الأضاء أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه إلى ضطس صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والأمر منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.